Salam, selamat malam saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan malam Suara Pengharapan. Tema renungan kita malam ini adalah berjalan karena Yesus. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 3-9 tertulis, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Saudaraku, orang lumpuh itu adalah lumpuh sejak lahir. Oleh karena kelumpuhannya, dia hanya mendapat tunjangan hidup untuk makan dan minum dari belas kasihan orang dengan sedekah. Bukan suatu kebetulan, tetapi itulah waktunya. Hari itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes melalui tempat itu. Orang lumpuh itu menatap kedua-dua rasul itu dengan harapan mereka berdua memberi uang sedekah. Kedua-dua rasul itu mengaku bahwa mereka tidak punya uang, perak, atau emas karena mereka bukan pedagang atau bukan orang kaya juga. Mereka adalah orang biasa. Namun mereka mempunyai sesuatu yang lebih berharga daripada uang, emas, dan perak. Apakah yang berharga pada mereka? Yang berharga pada mereka itu adalah nama Yesus yang mereka imani dan percayai. Mereka pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan segala belas kasihan, anugerah kasih setianya. Nama Yesus itu sering dihina dan dilecehkan, bahkan di depan mata kedua-dua orang rasul itu Yesus difitnah bahkan sampai dihukum mati. Saudara-saudaraku, di dalam nama Yesus itu ada kebebasan yang luar biasa. Kedua-dua rasul itu memberitakan nama Yesus kepada orang lumpuh itu. Lalu orang lumpuh itu disembuhkan dengan kuasa yang luar biasa. Si lumpuh yang tadinya tidak berdaya kini menjadi berdaya. Si lumpuh yang tadinya terikat pada keadaannya kini dilepaskan. Si lumpuh yang tadinya tidak dapat berjalan kini dapat berjalan bahkan melompat-lompat. Sebenarnya saat dia lumpuh, bukan hanya tubuh jasmaninya yang tertekan dan menderita, tetapi jiwanya, hatinya, dan pikirannya turut menderita dan mengalami tekanan yang amat berat. Tetapi Yesus datang untuk memberi harapan baru kepadanya. Nama Yesus melepaskan dia. Harapan yang diberikan oleh Yesus adalah jauh lebih besar daripada kesembuhan secara jasmani. Kesembuhan fisik
itu sangat penting dan diperlukan oleh semua orang. Tetapi yang lebih penting daripada semuanya adalah kesembuhan secara rohani. Saya yakin dan percaya orang lumpuh itu bukan hanya sembuh secara jasmani, bukan hanya kelumpuhannya yang telah disembuhkan, tetapi hati, jiwa, dan pikirannya juga telah disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang kelihatan sehat secara fisik, boleh berjalan, melompat, bahkan boleh mengangkat benda berat, tetapi di dalamnya rohaninya lumpuh, tidak dapat berjalan, apalagi bersuka cita melompat-lompat memuji nama Tuhan. Jauh sekali saudara. Saudaraku, malam ini marilah kita menghampiri Allah dengan rendah hati, melihat jauh ke dalam diri kita. Adakah kelumpuhan rohani yang tidak kita sadari? Barangkali waktu doa, membaca Alkitab, mendengar dan merenungkan firman Tuhan sudah lumpuh di dalam diri kita, atau hampir lumpuh di dalam diri kita. Mari kita sadar dan kembali kepada kasih kita yang mula-mula, agar kita dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara yang mendengar ini mengatakan, puji nama Tuhan, aku tetap teguh berdiri dan tetap kuat sampai saat ini. Puji Tuhan, marilah kita saling mengingatkan dan mendorong dengan kasih di antara satu sama lain. Haleluya. Kiranya renungan pada malam ini memberkati, menyegarkan iman, dan menenangkan tidur kita sepanjang malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia, berkat, dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tetap berjalan dalam iman dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa kalau ada saudara pendengar yang sedang mengalami kelumpuhan atau masalah-masalah rohani di dalam kehidupannya, hamba-Mu berdoa dengan belas kasihan daripada Tuhan Yesus supaya disembuhkan, dipulihkan kembali. Buatkan kami semua kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula sehingga kami benar-benar dipulihkan. Bapa di surga, kalau ada yang mengalami sakit secara rohani, Tuhan, Engkau adalah penyembuh yang ajaib. Kalau ada saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami yang juga mengalami seperti itu, jadikan kami terang dan garam bagi mereka, sehingga kami berkesan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Lewat kehidupan kami, orang akan melihat cahaya Kristus bersinar di dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, malam ini kami mau tidur, mohon Tuhan menjaga kami dengan penjagaan yang luar biasa. Kami tidak mau izinkan ada kuasa-kuasa kegelapan mengganggu. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa kegelapan mengganggu tidur kami, sehingga esok pagi kami dapat bangun dalam keadaan yang tenang, damai, dan sukacita di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.